Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kapurnama. Ya Alhamdulillah sekarang kita sudah bukan kedatangan ya, karena kebetulan kami yang mengunjungi teman-teman di sini tuh. Di sini ada Pak Ahmad Arif selaku Kabid Kepemudaan dan Alhamdulillah di sini ada ketua dari kelompok organisasi masyarakat kita Ekstasi, Kang Suan dan sekjennya Bu Vina. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Alhamdulillah, Kang Rais. Saya emang kemarin belum lama ngobrol sama Pak Kabid karena memang ada salah satu kegiatan di channel juga. Dan alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan bertemu lagi dengan suasana yang berbeda. Jadi kita santai aja teman-teman. Siap. Boleh kenalan dulu sedikit. Jadi mulai dari Kang Suan ya. Kang Suan nih kan memang kita kenalan nih baru sekarang ya, baru Siap. ketemu juga. Siapa? Asli Purwakarta, Kang. Kalau saya asli di Purwakarta, lahir besar asli Purwakarta. Sekarang menjabat sebagai ketua Ekstasi. Alhamdulillah sebagai ketua Ekstasi. Boleh cerita sedikit ya Kang? Sebenarnya dulu tuh sejarah bukan sejarah ya. Pertama kali di Purwakarta dan akhirnya gabung dengan Ekstasi itu gimana sih? Ya kalau untuk saya pribadi, dulu itu tahun 2010 Pak. Lama juga ya. Ya SMP kelas 1 tepatnya di SMP Negeri 7 dulu. Karena awalnya ada di perumahan Dian Anyar saya itu salah satu orang, dia ngecat rumahnya. Putih, biru muda, biru tua. Saya teh, apa ini Gung? Kata saya teh. Namanya Agung ya. Iya. Agung alias Gaplek. Itu nomornya warnanya khas Ekstasi. Khas warna Ekstasi itu putih, biru muda, biru tua. Ini Ekstasi saya katanya. Ini ada topinya. Saya pakai itu Pak. Ketika saya pakai topi itu pulang sekolah ada yang ngambil tuh kelompok lain waktu saat itu. Oke. Saya nggak akan sebut nama kelompoknya. Iya. Diambil kelompok itu. Saya ngomong lah, itu yang si Agung kata saya teh. Nanti Agungnya kesini, ngapain diambil kata saya teh? Kan saya belum tahu itu Ekstasi apa Pak. Belum tahu saya. Oke. Guys tahu lah, Ekstasi itu game motor. Orang sok gabung jeung bodak dia mukti. Daerahnya Daerah di Pina. Pina ini ya. Itu kan emang legend, salah satu tempat legend berdirinya Ekstasi di Purwakarta itu Gria Mukti. Oh. Legendnya itu senior saya semua, izin senior. Saya menyampaikan sedikit gitu kan, kalau senior saya nanti nonton, harapkan nonton ya. Pasti nonton ya. Senior saya di Gria Mukti, ya ketika itu Agung ngomong, langsung diambil topinya. Saya mulai googling tuh Pak, zaman Gila main Poem Blank juga. Pada saya googling, oh Ekstasi gini, tertariklah saya di situ. Mulai cari kenalan, lihat sosial media, mengganti nama menjadi pakai nama lebah-lebahan dulu. Aduh, zaman alay-alay banget itu. Ada ininya ya. Iya, dapat salah satu teman senior lah, bisa saya sebut senior saya karena waktu itu dia udah SMA, saya masih SMP. Orang Cibadak, Tegal Junti. Oke. Gitu. Ya, sampai sekarang lah akhirnya saya bisa berproses di Ekstasi lah. Kita anggapnya proses lah, terkait baik buruknya itu mah Perjalanan lah ya. Perjalanan lah. Ada timbal baliknya juga. Kalau saya sama Vina juga sama berarti dari lama juga apa gimana ketemunya? Jadi pas gara-gara Gria Mukti itu? Enggak sih, kalau aku sendiri itu dari tahun 2020. 10 tahun kemudian ya berarti ya dari Kang Suan 2010. Jadi kan emang lingkup di Perm aku sendiri, Gria Mukti. Kebetulan teman-temannya emang laki-laki semua. Dan dimana semuanya ikut Ekstasi itu. Nah, iseng kita lagi ngobrol, lagi nongkrong, bilang lah bahwa Ekstasi itu udah bertransformasi menjadi ormas. Dan kebetulan ngobrol-ngobrol, iseng, ternyata ada aplikasinya di Google. Oh keren juga ya. Kita bisa download, terus kita daftar pakai KTP resmi. Cuman itu di pusat, di Jakarta. Kita ada pendaftarannya waktu itu kan, kita dapat kartu sama dapat jas atau PDH. Gitu. Terus dari situ satu teman aku ngasih tahu lah bahwa aku udah masuk nih ke Ekstasi. Akhirnya diajak di lingkup di Gria Mukti awalnya kan. Masih sektor situ aja lah ya. Iya, karena belum mengenal Ekstasi itu seperti apa. Ditambah berawal dari iseng kan. Terus ya kebetulan juga kan ikut organisasi juga di luar, sering pulang malam kan. Ya udahlah, biar ada teman untuk kalau kita pulang malam nih gitu. Iya. Terus nggak lama setelah ada musyah, setelah musyah barulah akhirnya gabung ke pengurusan ya. Sekarang jadi apa berarti? Sekretaris ya. Berarti Kang dari sekretaris Kang Suan ya kan secara. Cuman lingkupnya kan lingkup Purwakarta, DPC Kabupaten. gitu. Dewan Perwakilan Cabang Purwakarta. Saya coba ke Pak Kabid Pak. Tahun-tahun segitu sebenarnya
sorry, Pak Kabid sendiri di tahun segitu tuh udah menjabat sebagai Kabid Pemudaan atau 2010. 2010? Oh, 2010 saya belum. Belum. Ah. Tapi memandang kegiatan ekstasi atau pemuda pada saat itulah, Pak, kira-kira udah terdengar belum sih sebenarnya? Ya, tentu kita dengar lah. Sama ya. Nah, karena ini kan lahir di tahun 80-an. Iya, Kan udah akhirnya di usia saya yang ya waktu itu masih SD, tetapi kan perjalanan sampai tahun 2010 itu ada ekstasi, ada yang lain juga gitu kan kita dengar gitu ya. Dan di Purwakarta itu Purwakarta lumayan. Ya, artinya cerita tentang ekstasi itu ya kita tahu lah gitu ya. Iya. Tahu itu. Oke. Karena memang ya tadi saya bilang tadi di belakang sempat ngobrol ya teman-teman, maksudnya saya pribadi itu menganggap ya stigma ekstasi ini masih kurang oke lah gitu ya. Tapi nggak tahu kalau zaman Bapak sendiri juga merasa takut gitu sih maksudnya. Apa jangan-jangan juga sempat mau coba masuk deh. Enggak sih. Ya kalau masuk enggak, cuma ya memang kita punya stigma lah ya masyarakat, warga, termasuk kita para pelajar ya. Kebetulan kan di tahun 2010 sebenarnya saya udah ada di pemerintahan daerah sudah di Pemda tahun 2010. Tapi sebelumnya kita kan tahu ya bagaimana teman-teman. Betul. Nah, di berikutnya ya kita tahu lah juga teman-teman waktu saya di kepemudaan pada datang gitu kan. Jadi bukan hanya ekstasi tapi ada kelompok lain. Ya alhamdulillah ketemu gitu. Bahkan sempat kita duduk bareng. Nah, kita bicarakan tentang bagaimana sih mengatasi berbagai masalah dan kontribusi apa yang bisa diberikan oleh teman-teman bagi pembinaan generasi muda. Iya, betul. Itu Kang. Kalau nggak salah memang kan 2015 ya berubah jadi. Ya kalau untuk secara DPP itu ambil alih 2015. Di Purwakarta sendiri kapan tuh? Di Purwakarta sendiri satu proses lagi sebenarnya kita, yaitu tentang legalitas Kesbangpol, Pak. Dan itu pun bukan kita yang menghambat, karena seperti diskusi waktu malam itu pernah saya silaturahmi sama Ibu Sekjen, fasilitasi Ibu Sekjen untuk silaturahmi dengan Pak Kabid gitu kan. Pernah saya bahas bahwa buat apa statusnya ketika ektes di Purwakarta sudah menjadi legalitas ormas, tapi etika faktanya itu belum. Karena kan saya itu baru setahun setengah gitu Pak. Banyak yang harus kita rubah dulu. Betul. Jangan kita hanya ingin merubah stigma masyarakat tanpa kita merubah diri sendiri kita. Dari dalamnya dulu coba untuk dikompakkan lah gitu ya. Ya, kita kalau kompak itu di bawaan. Tanpa ada yang saya menjadi ketua itu kompak sudah bawaan, Pak. Itu emang modal dari awal ektes dari tahun 1982 berdiri sampai sekarang itu. Kenapa mereka masih bisa ekstensi sampai sekarang ya karena hanya modal kuat dalam persaudaraan, Pak. Solidaritas aja. Eksal, kalau dulu sering bahasa eksalnya mana gitu kan katanya. Pernah dengar, Pak? Eksal. Berarti kayaknya saya emang kuper ya. Ekstasi kan ada singkatannya. Iya. Apa sih? Kalau nggak salah bahasa asing ya? Kalau dulu itu sebelum berubah karena ada beberapa problem dulu lah itu mah. Kita hanya bahas sejarahnya aja. Yang saya baca dan saya dengar Exal to Coitus itu namanya agak sedikit berbau-bau penyamping lah. Coitus dirubahlah menjadi Exal to Creativity. Kan kebersamaan untuk kreativitas kurang lebih seperti itu. Dan pada saat itu juga saya masuk ektes di Purwakarta itu pas-pasan nggak tahu di Jatiluhur TV nggak tahu di apa pas-pasan pembubaran geng motor di Polres. Tahun-tahun berapa itu berarti? Tahun-tahun 2010 atau 2009 mau 2010 itu 2010-an. Udah mulai dibersihkan lah itu ya. Iya. Mulai pembubaran di Polres pada saat itu. Di situ saya baru masuk ke anak-anak ektes Cilibada. Kalau secara bukan kegiatan ya, mungkin pastikan silaturahim dulu nih tadi seperti kata Pak Kabid dari pihak ekstasi itu mulai tahun-tahun berapa sih Pak? Yang mulai dari ekstasi mulai merapat lah, mulai silaturahim dengan pihak instansi dan sebagainya. Sebelum Suan sebenarnya sudah pernah ketemu kita dengan pengurus sebelumnya gitu ya. Termasuk ekstasi ataupun dengan kelompok yang lain gitu ya. Yang tadi saya sampaikan kita sempat duduk bareng sekitar tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2019 lah, sebelum COVID lah. Sebelum COVID kita sempat ketemu dan kita sempat juga ya beberapa kita fasilitasi lah teman-teman punya kegiatan gitu ya. Dan itu sudah jadi ormas. Mereka sudah declare kan 2015 kan, 2019-an ya mereka sudah declare mereka sudah menjadi ormas, khususnya ekstasi. Ya, khususnya ekstasi. Dan saya menyambut baik lah gitu ya.
Nah, terakhir kemarin Kang Suan juga silaturahmi sama kita, dan saya kira transformasinya belum selesai, khususnya di Purwakarta ya. Ya. Dan saya melihat teman-teman ekstisi melalui Kang Suan dan Teh Vina ini punya visi yang keren gitu ya. Sementara mereka juga punya tadi yang disebut tadi kan kekompakan ini sebagai modal besar ya, yang saya kira nggak mudah lah untuk kita bisa membangun soliditas seperti itu gitu ya. Terlebih kan hari ini sudah bertransformasi ke Omas, kemudian juga namanya jadi Berubah ya creativity lah ya, lebih kepada bagaimana mengembangkan kreativitas terutama di kalangan anak remaja, anak pemuda gitu ya. Saya sangat salut dan mengapresiasi apa yang punya di visinya teman-teman, khususnya ekstisi Purwakarta gitu kan. Visinya apa sih Kang Suan? Kalau sebenarnya saya tidak ada visi dan misi waktu pada saat itu menjadi ketua. Saya omongkan depan publik, para anggota yang mempercayai saya menjadi ketua. Karena tadi bisa ditanyakan, saya tidak akan mungkin membodohi publik nih ya. Saya itu dijebak dinamika kemarin Pak. Saya itu hanya dasarnya gini. Ketika saya kuliah di Bengkulu, saya ketemu dengan Ketua Umum DPP, Kang Doni Popot, izin Kang Doni Popot Ketum. Saya datang dengan beliau itu lagi keliling se-Indonesia untuk registrasi online. Biar anak-anak itu semuanya mengisi KTA kepada DPP ya kan. Diskusilah saya dengan beliau, saya tanya kepada beliau, Ketum, Purwakarta geus can di Amengan. Aduh, encan nih bingung rek ngubungkeun saha kamari ge ti Karawang langsung ka Subang. Artinya marwah nama Purwakarta itu tidak ada. Di lingkup EKTC, Pak. Masih asing lah ya. Nah, di DPP aja nggak tahu nih Purwakarta siapa. Pertama itu, motivasi saya tuh, visinya saya tuh pengen ada emang dari dulu pertama kali masuk EKTC pengen jadi ketua, ada dulu cita-cita, tapi belum saat ini waktu baru lulus kuliah karena emang finansial belum oke gitu Pak untuk membangun secara masif dan brutalitas mah gitulah. Brutal dalam tanda kutip ya. Ya, pengen sekarang bergerilya teh benar-benar gitu kan, pengen bergerilya dengan sendirinya tanpa berharap terkait kekuatan orang lain lah gitu. Tadi lanjut, DPP tidak main ke Purwakarta, ada demonstrasi Pak yang dilakukan oleh saudara-saudara EKTC di Karawang. Bekasi, Subang itu diundang Pak. Sorry, demonstrasi kemana nih? Ke perusahaan. Perusahaan, oke. Ya kan? Itu kurang lebihnya saya tidak tahu terkait pria lapak karena saya pasti di Bengkulu. Purwakarta saya tanya diundang nggak? Tidak. Artinya saya tidak menyalahkan saudara-saudara di Karawang. Mereka pun bingung mengundang siapa gitu karena masih asing tadi belum tahu nih ya. Saya nyampe ke Purwakarta, saya buat grup WA senior-senior saya panggilin. Ini sejarah nih saya terpilih jadi ketua nih Pak. Senior-senior panggilin, saya jadi kepanitiaan buat pelaksanaan muscab pada saat itu. Saya silaturahmi, ada senior saya dulu menginisiasikan bahwa ada nih tempat nih. Ternyata tempatnya itu di rumah di balai punya Patisna Ketua PDIP. Terima kasih Patisna tuh. Patisna memfasilitasi kita di balainya karena memang kita nggak punya power yang kuat Pak. Gitu. Kita belum kita akui pada saat itu masa transisi sangat. Kalau orang ngebangun EKTC dari nol, ngebangun organisasi dari nol, EKTC Purwakarta ngebangun dari minus gitu kan. Iya, kalau saya ngebangun dari minus gitu. Secara organisasi ya, bukan secara lain-lainnya. Udah itu Mumpasis itu oke. Terus dinamika tuh Pak dalam. EKTC peraku siswaan oleh mau timbul siswa seolah-olah saya pengen jadi ketua. Pada saat itu teh. Peraku geus naon geus gerakna ke politik ke kieu dari kader inilah, kader itulah atau kata saya. Siapa saya mau berkontrak politik terhadap Patisna pada saat itu. Siapa saya gitu. Ya kan? Iya. Nah, pada saat itu saya udah jadi panitian, dibukalah yang pengen jadi ketua. Ada pendaftaran, beberapa udah dibuka. Salah satu panitia ngebohong ke saya. Cenah. Ini nggak akan bisa kalau cuma satu, berarti aklamasi, nggak akan bisa terjadi muscap. Yang geus taya, format tersungkur KTP saya isi. Namanya Toing itu Pak. Dia sekarang jadi humas kita itu. Dia jadi humas kita. Udah aman lah ya, udah aman sekarang. Ngebekek ya kan. Dia udah jadi humas kita, dia ngebohong saya. Makanya saya kaget ketika itu ditutupnya pendaftaran itu 2 Pak calonnya. Saya dengan saudara saya di Sawit itu. Mulai dinamika kalau yang ini jadi ketua ini nggak mau ini. Makanya ketika saya nyampe pelaksanaan muscap, saya ngomong ke beliau itu, nggak usah pakai visi misi di EKTC Purwakarta. Yang butuh ketua itu bukan kita, tapi EKTC Purwakarta yang butuh sosok ketua, bukan kita. Karena di EKTC Purwakarta itu
belum ada yang namanya apa Glory Gospel Pak. Apa sih keuntungan jadi ketua ETC? Belum ada. Iya, Kita nggak iya. harus sampai banyak orang menjelang pemilihan tuh ngomong, Suan, geus bara kecamatan maneh cekel, geus kampanye ke mana we? Apa? Ngapain kita ngampanyeikeun mengkampanyekan diri sendiri Iya, gitu. iya, iya. Seolah-olah apa ya? Ada yang direbutkan gitu, Pak. Mm-mm. Iya kan? Dinamikanya udah biarin aja gitu. Siapa aja yang menang itu emang udah Tuhan ciptakan, Tuhan takdirkan untuk mimpin ETC Purwakarta gitu kan. Nah, saya sampaikan di ruang publik juga pada situ ngucap, 4 tahun ini saya akan bisa membawa ETC Purwakarta untuk maju, tapi cuma satu orientasi saya, tertata. Oke. Cuman saya tahu ini ada PAC-nya berapa di 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta, ada berapa PAC selama 4 tahun saya bisa dirikan gitu, dan tertata, dan kembali lagi marwahnya Pak, agar dipandang ya minimal se-Jawa Barat dan se-Indonesia kita kembali lagi bahwa ETC Purwakarta itu ya emang ada gitu. Itu tujuan saya, cita-cita saya dari awal di Bengkulu itu. Bukan pengen jadi ketua, kemarin tuh saya pengen jadi wakil ketua bidang hukum dan HAM, karena emang bidang saya kan Latar belakangnya latar belakangnya kan di hukum. situ. Bukan pengen dulu jadi ketua, karena saya nyadar diri juga relasi saya nggak ada di sini gitu. Nggak ada, saya nggak punya relasi sama sekali Pak. Jadi ngebentuk relasi sekarang itu ya ketika saya jadi ketua masih tot. Orang asli Purwakarta itu nggak ngambil kesempatan itu, padahal dia udah berapa tahun di Purwakarta, kenapa nggak jalin silaturahmi gitu. Saya kan kemarin sibuk diaspora ke Bengkulu gitu kan, ngambil ilmu situ. Jadi waktu nyampe sini buta Pak, buta map gitu. Kemana nih gitu kan, silaturahmi siapa nih, dukungan siapa nih, kekuatan siapa nih kan gitu. Iya. Gitu. Mungkin di situ kemarin sejarahnya sampai saya menjadi ketua, dipercayakan oleh anak-anak itu, ya itu tatapan mereka itu pada saya pada saat di situ, seolah-olah mereka itu pada percaya sama saya gitu. Terus saya ini siapa gitu benar kan? Makanya saya ngomong kepada kawan-kawan situ, ya mau Prabowo, mau Megawati, mau siapapun Presiden aja ya. jadi ketua ETC Purwakarta, pro dan kontra itu pasti ada. Iya, betul. Ya, jadi jangan kritik ataupun kebijakan saya itu bukan pribadi sayanya dikritik, tapi kebijakan keputusan sayanya ketika jadi ketua, itu yang saya pengen gitu kan. Jangan ke pribadi saya, misalnya saya nggak pernah sholat atau apa, misalnya Iya. ataupun saya suka keluar malam, itu nggak ada korelasinya gitu kan dengan saya jadi ketua ETC. Ketua ETC mah cenah ulin jeung pamajikan we ngul penting. Kan itu nggak ada korelasi kan gitu. Personal lah itu mah ya. Itu intermezzo aja Iya. sebenarnya. Tapi sekarang nyaman menjalani sebagai ketua nih. Dipaksa Sorry, nyaman. kalau Bu Vina kan kemarin iseng ya, berawal dari iseng. Saya nggak tahu nih kalau Kang Suwan sendiri kan pasti nggak mungkin iseng lah, walaupun akhirnya dijerumuskan jadi ketua ya, bukan dijerumuskan. Tadi bahasanya apa? Ya tembak lah gitu ya, dijebak lah gitu. Tapi nyaman sekarang sejauh ini berjalan. Ya nyaman karena dasar kita cinta Pak. Cuman yang buat saya terbebani sekarang ketika apa ya, ketika saya nggak bisa berbuat apa ya, anak-anak harapan gitu, ketika saya aja masih bertanggung orang lain gitu. Ketika orang tuh bikin ini saya itu masih harus PR-nya banyak lah ya. Karena emang ya saya nggak namanya minder juga, saya nggak minder sama diri saya sendiri juga. Cuman terkadang ada dalam hati kecil saya ketika anak-anak tuh, mohon maaf ya, proyekan tuh kerja tuh kegiatan tuh gitu, sukses teh. Sedangkan tipe kalau saya itu ngumpul anak itu, saya nggak mau anak-anak itu pakai budaya lama Pak, udunan, PT, saya nggak mau. Saya pengen itu ketika para kepengurusan telah menjabat, dia siap menderita, karena memimpinlah menderita, itu orientasi saya Pak. Karena itu biar menjadi standar ketika saya lengser nanti dengan Ibu Pina, itu menjadi standar. Oh ya, kemarin zaman Suwan aja dan Pina aja nggak ada namanya PT. Dan semua jalan lancar lah gitu. Lancar gitu. Sekarang dibebankan semua anggota itu harus tinggal duduk manis datang acara. Itu kalau saya pengen. Ya saya tidak mau juga tutup mata ya, faktanya anak-anak kita juga tidak oke semua SDM-nya gitu Pak. Kasihan juga, dia udah habis waktunya, habis uangnya juga gitu kan. Ya, makanya saya ketika ada finansial lebih ataupun ada dukungan dari para pembina kita, kebetulan sekarang yang merawat itu ada Haji Karna Pak, itu pembina kita Pak Haji Karna. Alhamdulillah. Dia lawyer juga itu. Ya dia sampai sekarang yang sering banget menyupport kita baik material dan finansial juga. Ya mungkin kedepannya kan ini Pak Kabit bisa menjadi pembina kita gitu kan. Itu diproyeksikan seperti itu kayaknya Pak. Ya harapan kita
sebelum ke Pak Kabit saya tanya dulu, Teh Vina nyaman sejauh ini? Maksudnya kan tadi cerita awal-awal iseng ya Kang ya, iseng nih, terus tiba-tiba jadi sekjen gitu loh. Izin, iya silakan sambil. Dibilang nyaman aja sih. Iya. Cuman pengennya kan karena tadi ya untuk FTC sendiri emang solidnya Ya luar biasa sih. komando lah ya. Saya mengakui itu sih memang. Iya, karena yang aku tahu dari organisasi yang aku ikutin emang paling solid, paling satu jalan sini jalan semua ngikutin apa perintah ketua. Nah kalau misalnya ketua nggak benar berarti kan ngikutnya nggak benar. Cuman ya dari Vina pribadi pengennya kan sebelumnya juga pas zaman S1 itu neliti tentang FTC. Oh, skripsinya. dijadikan objek penelitian ya. Iya, betul. Menarik juga ya. Saking bedagongnya Kayaknya emang keset. udah cinta dari lama ya, Pak? Udah tertarik dari lama. Jadi emang ya baca juga kan masuk ITC itu harus punya motor yang dimana remnya diputus dulu, terus itu di Serem daerah sekali. dari daerah Lembang kan. Serem Jadi dia sekali. harus berapa kilometer ya? Berapa ini? Sorry, ini dulu apa? Dulu. Dulu ya. Maksudnya biar teman-teman Iya, yang mau dulu. gabung khawatir jadi takut kan. Saya nggak ngalamin Dulu, itu. dulu. Pas aku mau neliti itu kan Iya, aku iya, baca dulu nih. Iya. Ternyata itu motor itu remnya diputus, dia di Lembang berapa ini ya? Kecepatannya aku lupa, cuman kan daerahnya Iya. pokoknya susah lah buat masuk sana. Dan Berliku. banyak yang bertanya-tanya kok bisa perempuan Hmm. berhijab, berkerudung Iya. bisa masuk, apa nih gitu kan. Magister lagi ya. Jangan-jangan ada orang dalam ya. Magister lagi gelarnya. Ya itu. Terus ya kebetulan juga dosen-dosen tuh tahu aku ikut FTC, akhirnya coba ambil penelitian tentang itu biar beda dari yang lain, dan stigma FTC itu udah bukan yang geng motor tapi dia udah Bertransformasi menjadi tadi. ormas. Dan pengennya sih ya ke depannya kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak masuk ke sana. Dan sekarang tuh meskipun udah jadi ormas kan banyak oknum-oknum yang kita nggak tahu itu anak FTC atau yang mengaku-ngaku. Nah Betul. pengennya tuh kan kemarin juga udah dibenahi ya tentang apa namanya database, terus kita juga udah buat KTA kan. Pengennya tuh kita yaitu tertata, ya lebih tertata. Terus anak-anaknya rata-rata kan mereka ikut geng motor tuh asa keren, pangaing lah gitu kan. Dan ternyata itu tuh Benar Kang Wan begitu? tapi itu tuh banyak faktor. Oke. Salah satunya ya faktor keluarga berkumpul, terus faktor lingkungan yang apa ya itu merasa pangaing nih, gua keren nih masuk geng motor gitu kan. Jadi seakan-akan lo kalau mau ada apa-apa gua ajak teman-teman gua nih. Dijadikan ruang aman ya waktu itu. Ya seperti saya sebelumnya kan. Menjadi ruang aman untuk pulang malam gitu kan. Oke. Cuman kesini-sini ya karena ketua juga udah sekarang udah mulai tertata lah ya. Kita pengennya anak-anak tuh aktif, kayak misalkan setelah lulus SMA pengen kita tuh punya apa ya, memfasilitasi untuk lapangan kerja. Jadi supaya nggak apa ya tertata jelas gitu loh. Yang nggak jelas kemana-mana, terus ikut FTC tuh kayak cuma nongkrong doang. Nah, pengennya tuh kan kedepannya kita ada kajian-kajian, misal ikut bareng sama dari bidang kepemudaan, karena kan ormas FTC juga pemuda ya banyaknya, terus pelajar juga kan kita ada. Terus banyak juga sih kemarin tuh neliti tentang anak-anak yang putus sekolah, jadi kita tuh mau ngadain paket C di ekses itu ya. Karena hampir ada juga beberapa yang putus sekolah dari SMP. Berarti memang mendukung betul Pak ya, maksudnya artinya ya kegiatan Bapak sebagai Kabid Pemudaan dan eksis ini bisa merepresentasikan pemuda yang sebenarnya ya idealnya mereka juga berkontribusi untuk itu. Tadi mulai dari memfasilitasi pendidikannya, juga memberi ruang aman. Walaupun tadi kita lempar dulu alasannya ruang aman tadi, tapi barangkali juga akhirnya mereka para pemuda ini tuh terselamatkan lah dalam tanda kutip dimasuknya dengan organisasi ini. Jadi kalau misalkan saya boleh tanya dari Pak Kabid sendiri melihat adanya eksesi yang sekarang ya, itu untuk menjangkau pemuda saat ini tuh
Gimana Pak menurut Bapak? Ya, saya kira gini ya, kita tidak pernah mau melihat masa lalu anak-anak. Betul, betul. Ya, artinya bukan tidak mau dalam tidak peduli ya, tapi maksud saya biarkanlah masa lalu mereka itu seperti apa. Nah, itu menjadi bahan untuk kita bagaimana membuat treatment yang terbaik ya untuk agar mereka menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Tadi disampaikan ada yang broken home, ada yang apa, katakanlah dalam titik kenakalan-kenakalan remaja lah, anak-anak ya yang tentu itu menjadi perhatian kita semua. Betul. Negara harus hadir dalam hal menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh generasi-generasi kita. Dan itu saya kira selama ini kita coba kawal. Walaupun mungkin tidak bisa menjangkau semua, betul, gitu ya. Tetapi paling tidak ketika teman-teman ekstisi datang ke kami, sebelum Kang Suwan juga pernah datang, itu menjadi perhatian. Gitu ya. Menjadi catatan kita bagaimana kita membuat satu perencanaan untuk bisa melakukan katakanlah infiltrasi kepada teman-teman semua masuk supaya mereka satu memiliki kesadaran. Setelah mereka memiliki kesadaran, mereka kita bisa berdayakan. Apa sih potensi yang ada pada mereka, gitu ya? Dengan katakanlah dalam tanda petik latar belakang mereka nakal-nakal itu, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita kembangkan, gitu ya. Nah itu program kita yang selama ini kita lakukan. Memang belum sepenuhnya sempurna, ya kan? Nah tinggal bagaimana nanti dengan Kang Suwan yang sedang menata juga internal organisasinya, ekstisi dengan Teh Vina, ya kita beriringan, ya, untuk bisa memberdayakan teman-teman dari ekstisi maupun kelompok-kelompok lain yang memang kita perlu hadir, peduli terhadap keberadaan mereka. Karena suka tidak suka, mereka adalah generasi penerus. Betul, ya kan? Yang kita harapkan mereka jauh lebih baik nanti dibandingkan kita hari ini. Gitu ya, senior-senior kita. Makanya saya juga bersyukur sebetulnya kehadiran senior-senior dari ekstisi masih memberikan perhatian, cintanya kepada adik-adiknya untuk mengawal ini. Ini penting, ya kan? Kalau tadi dibilang dari minus, sebenarnya enggak, modalnya banyak ini ekstisi. Ya kan? Tidak minus juga. Mungkin minusnya dari sisi administrasi, organisasiannya. Tetapi secara kesulitan, secara apa namanya, orang tua di mana senior-senior itu hadir tetap memperhatikan adik-adiknya, itu sudah sangat luar biasa. Jadi bekal mereka ya. Dan itu akan menjadi bekal terbaik untuk kita, ya, di mana orang tua juga tetap hadir, tidak melepas anak-anaknya, gitu ya, untuk bisa mereka menatap masa depan yang lebih baik. Dan ini penting, gitu ya. Saya pikir penting. Dan sempat sebenarnya kita juga membuat satu perencanaan dengan salah satu perguruan tinggi itu terkait dengan memberdayakan teman-teman ekstisi. Di mana mereka sukanya motor, hobinya motor, gitu kan? Bagaimana mengembangkan ini potensi ini, gitu ya. Di antaranya adalah misalnya kita kembangkan suatu tempat-tempat wisata, peran dari ekstisi ada misalnya. Kita di Purwakarta, saya dapat informasi dari teman-teman itu di bidang pariwisata ada kurang lebih 140 destinasi wisata di Purwakarta yang itu kalau kita kemudian kolaborasikan dengan teman-teman ekstisi mungkin akan lebih menjual. Betul. Ya kan? Kita bisa tata manajemen pariwisatanya, kita juga bisa kembangkan wisatanya sehingga kemudian orang banyak datang ke Purwakarta, tapi kemudian juga ada dikawal oleh teman-teman ekstisi tadi, ya kan? Atau misalnya dengan kelompok-kelompok lain, bagaimana kita menggabungkan semua ini, mengkolaborasikannya sehingga kemudian setiap destinasi wisata Purwakarta punya nilai lebih, gitu. Sesuai dengan visi Pak Bupati misalnya, ya kan? Saya kira gitu tuh Kang. Gitu. Menarik sih memang. Tapi saya penasaran nih Kang Suwan. Tadi kalau bicara kenakalan lah ya, apalagi tadi kan Tevina juga mengamini itu kan, ada beberapa kegiatan dulu lah ya. Kan nggak mungkin dong anak baik-baik mutus rem. itu perspektif saya lah Kang Suwan ya. Tapi kalau bicara kenakalan sendiri di ekstasi ini, ya oknum mungkin ada ya Kang Suwan ya. Tapi kalau lihat proses pembersihannya lah dari ekstasi sendiri, ada nggak sih semacam orientasi lah ketika mereka memang mau membenahi stigma ekstasi ini, ya mereka juga mendapat pelatihan di ekstasi sendiri atau apa seperti apa gitu, ada nggak sih? Ya selama setahun setengah sekarang 2003, 2004, 2005 mau habis ya, setahun setengah saya menjadi ketua. Pertama kali yang saya rubah itu kepada anak itu persepsinya. Persepsi mindset anak-anak bahwa ekstasi itu sudah bukan lagi menjadi game motor. Ketika kalian ingin menjadi game motor, ya kalian masuk aja game motor yang ada sekarang lagi eksistensi naik tuh. Jangan lagi di ekstasi. Saya tanamin itu dulu,
terhadap anak-anak bahwa sekarang sampai saya berani ngomong kayak gini, silakan kalian searching tuh, saking saya kesalnya gitu. Kenapa kita susah banget dibawa untuk menjadi ormas gitu kan? Iya, iya, betul, betul. Minimal etikanya aja, kebiasaannya aja gitu disamakan. Kan? Saya berani ngomong ke kawan-kawan itu, saking kasarnya saya udah kesal. Coba searching. EKTC paling jelek di dunia itu EKTC mana? Mungkin yang timbul di Google itu Purwakarta kata saya. Sampai kapan? Kang Suwan berani menjudge Saya itu berani. ya? Karena mungkin di daerah lain udah mulai. Oke, udah berjalan. Sebedegong apa sih orang-orang Purwakarta sampai susah banget itu. Iya, iya, iya. Padahal EKTC udah mulai saya rubah tuh pemikiran anak-anak, kebiasaannya juga. Mulai dilarang ada namanya, bukan dilarang ya, Pak. Budaya ataupun kultur di EKTC yang tiap malam minggu ngumpul di satu titik itu sudah saya kurangi, tidak adakan. Dan aturannya pun udah mulai saya pakai, dilarang memakai ATM di tengah malam, kecuali ada kegiatan. Iya, iya. Gitu kan, karena nggak ada ketika kita mau menjadi ormas ya bersikap seperti ormas, walaupun kita amatiran jangan trade amatiran. Gitu prinsip saya itu. Ya kan? Sembarang lah ya. Minimal kebiasaannya dulu kita, walaupun gaya mainnya belum nyampe ke situ. Ya dari 1 sampai 10 ya, jangan langsung 10 kan susah EKTC ya. Satu ya. Dulu aja lah kita. Ya belum nyampe ke situ, ya minimal udah budaya-budaya dulu. Karena anak-anak itu tidak pernah ada yang mengarahkan, Pak. EKTC ini yang saya tahu organisasi paling seksi. Ketika mau dibawa kemana, dia bisa, Pak. Saya yakin EKTC itu mau dibawa kemana kita bisa. Makanya saya pedenya sayang kenapa menghadap kemana-mana, karena trust anak-anak kepada saya masih bagus gitu. Bisa mewakili lah ya. Ya masih bagus terhadap saya, bahwa emang saya tidak akan pernah membawa EKTC kemana-mana gitu. Maksudnya di luar jalur koridor organisasi. Saya juga tidak akan menempatkan anak-anak yang masih muda untuk terjun secara masih bergaya-gaya ormas, gitu, mainnya proyekan itu enggak kita. Kita menempatkan anak tergantung minat dan bakatnya. Ya pemuda kita isikan dengan agenda-agendakan yang bisa mengasah soft skill-nya. Dikasih fasilitas ini lah ya. Fasilitasinya. Tapi kan itu tidak bisa sendiri. Makanya EKTC butuh namanya jaringan terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Purwakarta, dukungan dari pemerintah, dari stakeholder juga gitu kan, Pak. Yang di sini ada Pak Kabid, ya kita juga merasa ada ayah lah gitu di EKTC kan. Merasa terwakili juga di EKTC secara nggak langsung. Ya saya nggak bisa sendiri gitu Pak Kabid, buat memperbaiki di EKTC ini juga butuh bantuan dari orang-orang banyak. Diminta mohon dibina Pak, jadi pembina. Enggak ya? Kita di belakang. Karena memang udah sejalan banget kan, maksudnya program Kabid kepemudaan lah, dalam hal kepemudaan lah gitu, dan EKTC berusaha untuk mewujudkan itu ya Pak ya. Sebenarnya bukan sejalan ya, saya kira suka atau tidak suka itu menjadi tugas. Betul tugas sih. Dan fungsi kami di pemerintahan untuk hadir bukan hanya untuk EKTC tapi untuk semua anak muda di Purwakarta. Nah, kami bersyukur ketika EKTC datang hadir bersama kami, dalam artian akan memudahkan ya kan rentang kendali kita, gitu kan. Dimana teman-teman punya anggota yang notabene anggotanya adalah para pemuda, para remaja. Ini kan tidak mesti kita terjun semua, terjun ke semua anak-anak itu ya. Tapi kita bisa sampaikan ke Kang Suwan, ke Tevina, ada program apa yang kita bisa kolaborasikan, gitu ya. Dan itu saya kira akan lebih meringankan. Dan tentu harapan saya juga misalnya dari OPD lain atau dinas lain juga dapat menyambut, gitu kan, apa yang menjadi aspirasi daripada teman-teman EKTC. Katakanlah tadi disampaikan bagaimana juga besok lusa disiapkan soft skill-nya, mereka siap misalnya masuk ke dunia kerja, atau mereka pilihannya mau wirausaha. Nah, bagaimana kita juga menyiapkan inkubator usaha sehingga mereka terlatih dengan knowledge-nya, dengan keterampilannya, skill-nya apa segala macam, sehingga mereka siap untuk menjadi pengusaha. Atau mereka misalnya mau menjadi untuk melanjutkan pendidikannya. Tadi disampaikan yang putus sekolah, barangkali nanti kita kolaborasi dengan SKB, ya, Sanggar Kegiatan Belajar atau PKBM, ya kan, untuk bisa mereka dapatkan ijazah, ya kan. Bukan hanya sekedar ijazah tentu ya, mereka juga dapat pengetahuannya, dapat pendidikannya. Nah, sehingga mereka kalau melanjutkan kuliah juga mereka bisa kuliah. Bahkan sempat diskusi sama Kang Suwan, ya, Kang Suwan punya ide yang jauh lebih besar sebenarnya. Bagaimana EKTC ini bisa setara Muhammadiyah katanya, kan gitu. Ini kan keren gitu. Iya, betul. Nah, ini bagaimana
ektisi yang tadinya ormas lebih bertransformasi Iya. lagi dalam artian bisa menghidupi dirinya sendiri, kemandiriannya ingin dibentuk. Saya kira dengan potensi yang sudah dimiliki hari ini oleh teman-teman ektisi dalam artian kekompakannya ini, ya kan, ini akan bisa jadi besar, gitu ya. Kan ini bukan hanya di Indonesia ektisi itu, Iya. bahkan di luar negeri juga ada. Iya. Ya kan? Baru tahu sih saya. Nah, ini penting ini kan. Luar biasa. Untuk kita sampaikan bahwa yang tadinya geng motor ternyata mampu bertransformasi kepada suatu organisasi yang lebih tertata lagi. Dan ini tentu PR yang tidak ringan, Kang Suan dan Teh Vina, ya kan? Dan saya bersyukur ketika hari ini kita bisa diundang oleh teman-teman untuk bisa istilahnya mencurahkan lah Ya, pikiran-pikiran yang terbaik yang lahir dari teman-teman ektisi. Gitu Kang, barangkali. Kedua terakhir lah pertanyaan saya, mungkin khususnya buat Kang Suan nih Pak. Kalau stereotip nakal tadi ya zaman dulu, saya penasaran justru mengubah teman-teman yang masih ada di sana di dunia yang nakal tadi, akhirnya berusaha untuk pelan-pelan tadi kata Kang Suan berusaha untuk membenarkan dalam artian mengajak untuk etika yang seperti baik seperti ini, terus tadi berkeliaran sembarang juga udah janganlah gitu. Tapi kalau melihat isu yang sekarang nih Kang Suan, sorry itu sih, kira-kira kan pemerintah juga khusus Jawa Barat sedang menggalangkan ya, membuat mengakomodasi teman-teman yang nakal gitu kan dalam tanda kutip untuk menerima pendidikan militer. Mungkin saya juga penasaran apa jangan-jangan Pak di ekstasi dulu ada juga nih pendidikan militer akhirnya berubah. Tapi nggak tahu menurut Kang Suan gimana? Kalau untuk di Purwakarta itu belum pernah saya langsung berkaitan dengan pihak Kodim, Koramil ataupun di STS itu namanya? Armed ya? Armed ya. Kalau untuk di DPP itu udah Oke. pernah ada pelatihannya untuk kepengurusan di tingkat kabupaten. Dan kebetulan saya belum termasuk ketua kemarin itu Pak. Jadi ada dapat pinnya di situ. Udah pernah ada pelatihan untuk bela negara, udah ada di DPP udah melaksanakan. Ya inisiatornya DPP itu bekerja sama. Kalau untuk di Purwakarta itu belum ada. Cuman kalau untuk kalau untuk setahun setengah ini kenapa anak-anak bisa berubah sekarang? Rekor sebenarnya bagi saya setahun setengah jadi ketua Pak Kabit, Pak, belum pernah saya dipanggil oleh Jatan Ras. itu. Belum pernah. Janganlah. Belum pernah ketua ini ada anggota. Alhamdulillah Ya. belum pernah. Artinya apa? Anak itu masih trust kepada saya gitu kan. Oke. Ya walaupun ada anak-anak yang dipanggil ketika dia ini ketua mirip anak saya tapi dia tidak memakai atribut etis tapi tetap bargaining ke bawah terus kan. Frame yang bahwa dia tuh udah digambar bahwa itu sebagai brandingnya itu sebagai TC gitu. Ya itu saya tidak bisa menyalahkan anggota itu gitu kan. Bagaimana marwah saya ketika dia bisa menggunakan atribut itu secara baik. Makanya saya doktrin juga kemanapun kalian tanpa memakai atribut ketika sudah personal branding dapat DTC ke bawah. Baik buruknya kalian itu. Jangan hanya kalian ketika sekarang menjadi anak muda yang mencari jati diri aja di DTC. Ketika kalian sudah kaya, kalian lupakan identitas kalian. Makanya cita-cita saya tadi sambung Pak Kabit. Harapan saya ketika saya menjadi ketua umum DPP itu saya pengen EKTS itu seperti Muhammadiyah dan HMI memiliki sekolah. Amin. Ya kan? Ya. Itu sebenarnya bukan omong kosong tuh. Kalau saya jadi ketuanya mah gitu. Ya 15-20 tahun lagi kalau jaringan bukan jaringan giliran saya udah adanya mah ya insya Allah lah ketika saya emang konsisten di sini ya DPC dulu DPD dulu mungkin di DPD-nya masih lama ini kan nggak tahu giliran kita mah tahun 2000-an Pak. Ya, mereka sekarang jadi pengurus masih tahun 90-an gitu kan masih senior saya masih jauh sama saya mah. Artinya semoga harapan saya itu kan bisa dijalankan oleh ketua umum sekarang ataupun ketua umum yang akan digantikan 2000 EKTS itu harus bisa menjadi gerbong memiliki amal usaha mikro rumah sakit. Nah, EKTS kan gede Pak. Dan awalnya juga Kiai Ahmad Dahlan juga nggak ada cita-cita cuma dakwah aja lama-kelamaan kan sudah bisa gitu kan. Ya HMI juga bisa begitu gitu kan Pak. Iya benar. Bapak Lepran Pane ya. Kan Lepran Pane dan kebetulan Muhammadiyah juga gitu. Itu. Lepran Pane. Berarti poinnya ekstasi juga akhirnya bisa melakukan upaya untuk pembenahan teman-teman ya dalam artian tadi mengubah mindset mengubah etika dan itu dilakukan sama teman ya, karena role model saya itu Muhammadiyah. Bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi nggak peduli lagi ditanyain ketika kita nanti kanda misalnya saya
di Kabit Pemuda, Bapak di Kabak, apa paling tinggi apa namanya? Habis. Di Kadis. Itu ada senior saya tuh di Kabit, Suwan, dulu ketua tahun 2023 katanya kan. Ya kan, hubungi ke situ. Siap, Dinda ada apa? Ya karena dari EKTC, oh nggak ditanya lagi EKTC mana. Oke Dinda ada apa yang saya bisa bantu. Jadi saya udah cita-cita, aduh ini EKTC kalau kayak di HMI, Masya Allah. di IMM gitu Iya, kan. iya. Di ortom-ortom pun di organisasi besar, di Muhammadiyah, enak kayaknya. Kita lingkupnya bahas skala kecil seperti yang saya pakai di kampus, tapi benar-benar global itu Pak. Saya ketemu mana aja siap Dinda, ya kan? Ya. Nomor rekeningnya, iya kan? Siap Kanda, itu. Oke. Jadi udah enak. Sekarang kita lihat, jadi role model saya itu tidak seperti ormas-ormas yang ismunya sama seperti EKTC, tapi Oke. ya tadi seperti Muhammadiyah. Karena itulah gerbong-gerbong yang kuat kata saya. Saya Betul. pengen menjadikan kaderisasi, transformasi kader. Ketika dia berhasil di EKTC, dia berhasil nggak ke eksternal gitu. Oke. Ke dinas-dinas. Ya walaupun kerja pabrik aja minimal, oh ini pernah di pengamal organisasi pernah menjabat jadi ketua EKTC. Udahlah interviewnya gimana. Itulah minimal sedikitnya. Ada relasi lebih gitu kita dapat Iya, dari iya, EKTC. iya. Enggak kayak sekarang gitu kan. Kita belum bermanfaat menjalankan peran fungsi seperti ormas lah gitu ya. Minimal saya mas sekarang doktrin ke anak-anak. Ketika gini logika sederhananya Pak, saya pernah ngomong ke anak-anak. Keberanian kalian sekarang itu percuma kalau nggak ada isi kepala. Tapi isi kepala kalian jika tidak ada keberanian itu omong kosong. Kata saya. Artinya berani nggak ketika kalian minimal di desa amit-amit nenek kalian nggak terima dana bansos, berani nggak itu ngedobrak. Ya, dalam Kepala artian desa. memperjuangkan hak lah ya. Memperjuangkan hak masyarakat. Nah. Dan idealis kalian itu diuji nanti Iya, ketika betul, disodorkan betul. uang, ambil tengah, kan gitu kan. Itu skala itu aja yang kecil dulu. Itu yang pengen saya apa? Yang pengen saya Tanamkan tanamin. lah, Udah ya. tanamin, udah saya tanamin ke anak-anak. Anak-anak harus beraninya diarahkan ke situ. Jangan sampai ketika kalian nanti ada keluarganya yang mengalami hal tersebut, bingung gitu. Larinya kemana gitu. Itulah wadah yang baik itu sebenarnya gitu. Minimal buat keluarga aja lah gitu. Kita nggak usah dulu berbicara amal usaha punya SD, SMP, SMA, universitas, perguruan tinggi lah itu nggak usah dulu. Itu mah cita-cita saya lah itu mah. Ya saya bangga gitu jadi kader Muhammadiyah ya, saya bangga. Ya itu role model saya itu sih kalau saya jadi ketua umum itu panutan saya mah udah Ya. kader kebangsaannya ada, Oke. kader umatnya ada. Udah. Terakhir Kang Suan, ini pertanyaan. Semua ini pertanyaan ini. Enggak, nanti dua. Ini saya terakhir aja. Coba saya menariknya gini. Ini karena memang tadi harapannya besar dan juga berkaitan dengan kepemudaan lah ya, teman-teman muda. Nih kalau misalkan gubernur nonton Aduh. video kita yang sekarang juga sedang merambah untuk menjangkau peningkatan SDM dalam hal ini anak-anak, remaja dan pemuda, apa yang mau Kang Suan sampaikan? Untuk Bapak Aing, Ya. Pak KDM, EKTC bukan lagi premanisme lah. Jauh deh kata premanisme sebenarnya kalau Pak KDM lihat EKTC mah. Jangan lagi ketika mendengar EKTC mungkin lah alergi terhadap EKTC karena sekarang sudah mulai nih Pak KDM dobrak kencang terhadap ormas-ormas yang seperti itu. Yeah. Itu saya sangat mendukung itu. Makanya saya bilang untuk di Purwakarta kita belum dulu menuju ke 10 seperti senior kita yang udah ada di ormas senior lah. Ya. Yang ismunya sama seperti kita. Kita belum dulu, kita 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Makanya untuk sekarang Kesbangpol di EKTC itu belum di ACC-in karena saya merasa berat gitu. Ketika lah nanti aja lah saya mau lengser aja lah gitu diurusin. Yang penting mah budaya dan etika kita udah nyampe situ gitu. Buat apa sekarang ketika terdata di Kesbangpol ya tapi setahun sekali, sebulan sekali dipanggil sama Jatan Ras gitu kan. Seminggu sekali tiap malam minggu panggil sama Jatan Ras. Sekarang hubungan kita udah baik kemana aja, Intelkam Polisian, Kodim, semuanya udah baik, udah enak lah. Udah termasuk aliansi Kian Santang lagi kita sekarang. Ya. Itu kan sangat approve. Terima kasih buat Aiselan juga tuh yang undang EKTC di tahun ini masuk aliansi Kian Santang, mempercayakan EKTC bahwa EKTC sudah tidak ada lagi di masa lalu. Ya untuk Pak KDM ya good luck lah, hati-hati aja. Hati-hati dalam artian dan namanya jadi saya yang deg-degan. Ya hati-hati dalam artian tidak semua apa ya di politik itu tidak semua orang yang bagus itu pasti mendapat apresiasi yang bagus juga. Karena banyak unsur yang dia lihat, ada like dislike kan ataupun unsur-unsur personalan. Itu yang pengen saya pesankan pada Pak KDM.
terserah orang mau bilang saya penjilat dan saya nggak kena KDM. Tapi waktu kelas 3 SD saya pernah dikasih uang 50.000 sama Wah, KDM. itu sejarah sih. Nah, pernah dikasih uang 50.000 Pak, waktu bulan puasa di perumahan Anyar. Siapa berani ke depan katanya dulu. Saya cuma tanya siapa nama bapak doang. Ya sebutin Pak Edi kata saya. Kerja di mana? Indorama. Ya udah nih 50.000. Turun lagi. Tarawehan. Itu saya SD itu waktu zaman saya masih SD di Anyar. Ingat itu doang momen saya sama Pak KDM. Semoga nanti ke depan ketemu lagi dengan sejarah yang berbeda ya. Amin. Untuk Tevina sendiri apa harapannya? Karena kan ini perempuan kan beda banget ya maksudnya. Iya. Kok bisa masuk sini? Tapi harapannya apa ke depan? Perempuan yang melawan lah. Ya harapannya yaitu menuju lebih baik lagi. Betul. Terus untuk lebih ke masyarakat sih. Karena kan masih ada beberapa yang masih berpikir negatif ya. Cuman ya kita juga udah mulai berusaha untuk membuka bahwa ini tuh bukan geng motor lagi. Seperti kita bikin program-program kerja kayak baksos. Kita ke rumah-rumah agar mereka tahu bahwa ini tuh udah ormas dan kita tuh udah bukan geng motor yang seperti dulu. Itu aja sih. Saya lebih biar biar lebih kenal lagi lah ya. Kegiatannya masih ke sosial, kita belum ada ke make money, belum kita memikirkan untuk make money Pak. Masih apa ya? Ya ke depan mungkin urusan make money mah urusan ketua lah itu mah. Dalam artian ya tanpa saya membawa emblem organisasi gitu kan. Betul. Urusan saya memfasilitasi anak-anak itu bagaimana caranya. Cakep sih. Ya maupun saya nguli apa kan terserah. Pokoknya kalian jangan tahu lah, pokoknya itu urusan saya lah gitu. Karena saya ngutang kemana lagi kan itu. Logikanya mah. Untuk Pak Kabid Pak, ini menarik karena memang teman-teman kita, kalau kemarin tuh Pak Kabid bilang ke saya pemuda itu maksimal 30 tahun dan saya tahun ini udah lebih 1 tahun, jadi saya sebenarnya udah nggak masuk pemuda Pak. Tapi saya juga pengen tetap andil sebagai pemuda karena ya masih rasa-rasanya masih muda gitu. Tapi jadi saya pengen dengar pesan Pak Kabid lah, harapannya juga untuk teman-teman eksisi yang dalam hal ini udah mulai bergerak, ke depannya akan mudah-mudahan semua terwujud yang direncanakan. Amin. Nanti Pak Kabid dari pihak instansi mungkin akan mencoba untuk menggali lagi elaborasi seperti apa. Boleh disampaikan Pak kira-kira apa yang bisa itu usia kan soal angka aja. Betul sih. Soal angka, tapi yang paling penting itu semangat ya. Dan saya bersyukur sekali ya hari ini teman-teman ekstisi bisa tampil dan menyampaikan apa yang menjadi dalam tanda petik barangkali visi misinya, pemikirannya, ya kan, termasuk keresahannya juga. Iya, banyak banget tadi. Tapi itu saya kira kita harus mulai dari afkaruka, akdaruka, apapun yang kita pikirkan, insya Allah jadi takdirnya. Jadi kalau tadi Kang Suad punya pemikiran besar tentang bagaimana mengembangkan organisasi ini, saya kira ketua umum dan seluruh pengurus DPP senior-senior berbangga punya generasi yang hari ini diwakili oleh Kang Suan, gitu ya, dan Tevina. Jadi bagaimana itu bisa menjadi sebuah takdir ke depan, ya, ketentuan Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Kang Suan hari ini, gitu ya. Dan saya sangat percaya pemikiran-pemikiran besar, bukan omong besar ya, tapi pemikiran itu harus diomongkan, sehingga kemudian jadi doa, ya kan. Orang sering mengatakan nih orang ngomongnya besar. Enggak, omong besar itu menjadi doa karena itu hasil dari pemikiran dan itu akan menjadi ketakdir. Ya, kita nggak pernah tahu dan kita nggak boleh melecehkan setiap orang yang bicara karena siapa tahu doa itu bicaranya itu adalah doanya kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya berpikir bahwa teman-teman hari ini ya sudah mulai satu tradisi baru, ya kan? Berinovasi, berkreasi untuk bagaimana satu menata organisasinya dulu secara internal, ya kan. Seiring dengan itu barangkali juga melakukan satu komunikasi dengan pihak-pihak luar, membuka jaringan, membuka diri, ya sehingga kemudian nanti banyak imbas untuk anggota. Dan ini apa yang dilakukan oleh Kang Suan dan Tevina sangat luar biasa. Dan saya kira dukungan dari media seperti teman-teman dari Intiporia ini juga sangat penting. Untuk apa? Memblow up apa yang menjadi pemikiran-pemikiran teman-teman muda ya tentang bagaimana mereka menata dirinya dan bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat, gitu ya. Dan saya berharap ya tidak berhenti di sini, gitu ya. Dan saya kira kita bisa mengawal apa yang menjadi harapan dan gagasannya teman-teman dari ekstisi, termasuk dari kelompok-kelompok lain, organisasi lain yang memang juga punya niat tujuan yang sama untuk berkontribusi terhadap negeri ini, gitu ya, tanpa mengecilkan pihak-pihak lain,
tanpa kita juga merasa lebih besar daripada yang lain. Betul. Karena semua sama-sama. Ini perjalanan hidup, ya kan? Bukan persaingan, ya kan? Bukan kompetisi. Ini perjalanan, ini kita sama-sama. Syukur alhamdulillah kita bisa beriringan jalan, bisa bergandengan tangan untuk sampai pada tujuan yang kita harapkan sama-sama. Saya kira gitu, Kang. Terima kasih Pak Kabid. Alhamdulillah ya Pak Kabid bisa bergabung dengan kita, dan terima kasih juga Kang Suan sudah menyempatkan waktunya. Untuk penutup saya nggak tahu di XCC ada slogan nggak atau apa gitu biar ada nggak sih? Ada boleh ya buat penutup ya? Apa gimana Kang? Ya kalau di EKTC itu ketika saya ngomong EKTC, Ini kebetulan saya udah putih biru nih. Ketika saya ngomong EKTC, Oke. jawabnya Indonesia. Itu yang pertama. Ketika saya ngomong EKTC lagi, ketika saya ngomong Indonesia, jawabnya kuat dalam persaudaraan. Ketika Kuat saya, dan persaudaraan. kuat dalam Oh, persaudaraan. kuat dalam persaudaraan. Ketika saya ngomong Purwakarta, jawabnya One Komando. Mantap. EKTC Indonesia, Indonesia kuat dalam persaudaraan, Purwakarta One Komando. Oke, Pak boleh ikut? Saya Purwakarta istimewa. Iya, iya, benar. Tapi nggak apa-apa nih, saya pengen coba aja buat penutup ya. Teman-teman semua, ini sebelum closing, sambil saya ngapalin dulu. Terima kasih buat penonton semua dimanapun berada. Alhamdulillah ini jadi video pertama kita. Kita kasih segmen namanya Story Poria, Pak. Ya karena mendengar kisah dari teman-teman inspiratif, salah satunya sekarang ini kita hadirkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi semangat buat semua, khususnya dalam mengembangkan apa yang dicita-citakan, juga khusus buat teman-teman pemuda biar lebih semangat lagi. Karena pesan Pak Arif dulu pernah bilang ke saya, Kang, cerah masa muda, maka cerah masa depan. Gimana Pak, kurang lebih gitu? Gitu ya, kurang lebih ya, seperti itu. Jadi untuk penutup, saya pengen ikutin slogannya XCC. Boleh Kang Suan dipimpin, kuat dalam persaudaraan Purwakarta, EKTC One Komando. Indonesia, Oke. EKTC Indonesia, dulu. EKTC Indonesia, Indonesia kuat dalam persaudaraan, Purwakarta One Komando. Nanti terakhir Purwakarta istimewa, Pak. Purwakarta. Oke, satu boleh kan? EKTC Indonesia, Indonesia, kuat dalam persaudaraan. Purwakarta One Komando. Terakhir Purwakarta Istimewa. Oke, terima kasih semuanya.